Pepaya adalah salah satu buah tropis yang memiliki permintaan yang tinggi di pasaran. Budidaya pepaya yang cerdas dan canggih dapat memberikan keuntungan yang melimpah. Di video ini, kami akan membagikan kepada Anda beberapa teknik terkini dalam budidaya pepaya yang akan membantu Anda meningkatkan hasil panen dan profitabilitas usaha Anda. Pepaya merupakan buah yang populer dan memiliki nilai gizi tinggi. Beberapa negara terkemuka dalam produksi pepaya adalah Brasil, Meksiko, India, Indonesia, dan Thailand. Brasil memiliki iklim tropis yang cocok untuk pertumbuhan pepaya, sementara Meksiko dikenal dengan varietas pepaya yang beragam. India juga menghasilkan pepaya dalam jumlah besar, terutama di wilayah pantai selatan. Indonesia terkenal dengan pepaya Bali, yang manis dan lezat. Budidaya pepaya memiliki potensi yang sangat menguntungkan, dan berikut adalah beberapa alasan mengapa budidaya pepaya bisa menjadi usaha yang menguntungkan di Indonesia. Iklim tropis. Indonesia memiliki iklim tropis yang sangat cocok untuk budidaya pepaya. Tanaman pepaya tumbuh dengan baik di daerah yang memiliki suhu hangat sepanjang tahun dan curah hujan yang cukup. Wilayah-wilayah seperti Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi memiliki potensi yang tinggi untuk budidaya pepaya. Keanekaragaman varietas. Indonesia memiliki beragam varietas pepaya yang dapat dibudidayakan, seperti California, Tainung 1, Red Lady, dan Maradol. Keanekaragaman ini memberikan fleksibilitas bagi petani untuk memilih varietas yang sesuai dengan kondisi iklim dan preferensi pasar. Permintaan pasar yang tinggi. Pasar pepaya di Indonesia terus berkembang. Permintaan akan buah pepaya segar meningkat baik untuk konsumsi langsung maupun untuk industri pengolahan. Selain itu, permintaan ekspor pepaya dari Indonesia juga terus meningkat ke negara-negara seperti Jepang, Singapura, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Potensi ekspor yang luas. Indonesia memiliki potensi ekspor pepaya yang luas karena kualitas buah pepaya yang baik dan ketersediaan pasokan yang berkelanjutan sepanjang tahun. Banyak negara tujuan ekspor yang mengimpor pepaya dari Indonesia karena varietas pepaya yang unggul dan rasa yang lezat. Teknologi budidaya yang modern. Di Indonesia, teknologi pertanian terus berkembang, termasuk dalam budidaya pepaya. Teknik canggih seperti hidroponik, vertigasi, pengendalian hama dan penyakit terintegrasi, serta penggunaan pupuk organik telah diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas buah pepaya. Dukungan pemerintah dan institusi. Pemerintah Indonesia dan lembaga pertanian memberikan dukungan dan bantuan kepada petani dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis, penyediaan benih unggul, dan akses ke pasar. Ini membantu petani dalam meningkatkan produksi dan daya saing pepaya Indonesia di pasar domestik maupun internasional. Dari berbagai penjelasan tadi, pepaya menjadi suatu komoditas yang sangat menarik untuk dibudidayakan. Luas lahan budidaya pepaya di Indonesia mencapai ribuan hektar dan terus meningkat seiring dengan peningkatan permintaan. Peningkatan penggunaan teknologi modern seperti irigasi tetes, pencahayaan buatan, dan pemupukan terkendali dalam budidaya pepaya. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran petani tentang manajemen budidaya pepaya, termasuk pemilihan varietas yang unggul, pemupukan yang tepat, dan pengendalian hama dan penyakit. Adanya upaya untuk meningkatkan nilai tambah pepaya melalui pengolahan menjadi produk olahan seperti sari buah, selai, atau kering pepaya. Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini dan mengadopsi praktik budidaya terkini, petani pepaya di Indonesia dapat memperoleh keuntungan yang signifikan dan berkontribusi pada pengembangan industri pepaya di negara ini. Berikut beberapa poin yang bisa dipersiapkan untuk budidaya pepaya. Kita awali dengan pemilihan varietas. Pertama-tama, kita perlu memilih varietas pepaya yang tepat untuk budidaya. Varietas unggul yang tahan terhadap penyakit dan memiliki karakteristik buah yang disukai oleh konsumen akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Beberapa varietas populer yang direkomendasikan adalah Tainung 1, Red Lady, dan California. Varietas pepaya yang tepat adalah salah satu faktor kunci untuk sukses dalam budidaya pepaya. Memilih varietas yang menguntungkan akan memastikan hasil panen yang baik dan keuntungan yang maksimal. Pertama-tama, perhatikan ketahanan varietas terhadap penyakit dan hama.
Pepaya rentan terhadap beberapa penyakit seperti virus, busuk akar, dan antraknosa. Jadi, pastikan Anda memilih varietas yang memiliki ketahanan yang baik terhadap penyakit-penyakit ini. Dengan begitu, Anda dapat mengurangi risiko kehilangan tanaman dan menghemat biaya pengobatan. Selanjutnya, perhatikan kualitas buah yang dihasilkan oleh varietas pepaya. Beberapa varietas memiliki ukuran buah yang lebih besar dan rasanya lebih manis, sementara yang lain mungkin memiliki buah yang lebih kecil tetapi tahan lama setelah panen. Pilih varietas yang sesuai dengan preferensi pasar dan permintaan pelanggan. Jika Anda memiliki akses ke data pasar atau informasi dari pembeli potensial, itu bisa menjadi pertimbangan penting. Selanjutnya kita persiapkan lahannya. Setelah memilih varietas yang tepat, langkah berikutnya adalah mempersiapkan lahan. Langkah pertama dalam persiapan lahan penanaman pepaya adalah memilih lokasi yang tepat. Cari lokasi yang mendapatkan sinar matahari penuh setidaknya 6-8 jam sehari. Pastikan juga ada drainase yang baik untuk mencegah genangan air. Idealnya, tanah yang digunakan harus memiliki pH netral hingga sedikit asam dan kaya akan bahan organik. Setelah memilih lokasi yang tepat, kita perlu mempersiapkan tanah. Mulailah dengan membersihkan lahan dari gulma, batu, dan benda-benda asing lainnya. Kemudian, penggalian tanah secara menyeluruh untuk mengendapkan tanah dan meningkatkan drainase. Jika tanah Anda kompak atau berat, tambahkan bahan organik seperti kompos atau pupuk kandang untuk meningkatkan kualitas tanah. Sistem irigasi juga sangat penting dalam budidaya pepaya. Pepaya membutuhkan pasokan air yang cukup untuk pertumbuhannya. Pertimbangkan untuk menggunakan sistem irigasi tetes atau sprinkler untuk memastikan tanaman mendapatkan air secara merata. Pastikan sistem irigasi tersebut dapat mengatur jumlah dan frekuensi penyiraman yang diperlukan. Dari teknik penanaman pun perlunya diperhatikan. Teknik penanaman yang benar sangat penting untuk keberhasilan budidaya pepaya. Pertama, buatlah lubang tanam dengan ukuran yang sesuai dan beri jarak yang cukup antara tanaman. Pastikan akar pepaya tidak terlalu terkoyak saat ditanam. Buat lubang tanam dengan ukuran yang cukup untuk menampung akar bibit pepaya. Ukuran lubang sebaiknya sekitar 50 cm x 50 cm x 50 cm. Pastikan jarak antara lubang tanam sesuai dengan rekomendasi varietas yang Anda tanam. Biasanya, jarak yang disarankan adalah sekitar 2 hingga 3 meter antara tanaman dan 3 hingga 4 meter antara baris tanaman. Pastikan untuk memberikan ruang yang cukup agar tanaman bisa mendapatkan sinar matahari dan sirkulasi udara yang baik. Pilih bibit yang sudah berumur sekitar 12 minggu dengan daun yang hijau dan sehat. Pastikan juga bibit memiliki akar yang baik dan tidak terlalu panjang. Jika memungkinkan, pilih bibit yang berasal dari varietas unggul atau dari sumber yang terpercaya. Setelah lubang tanam siap, letakkan bibit pepaya dengan hati-hati ke dalam lubang tanam. Pastikan bibit berada di posisi yang tegak lurus dan akar terbenam dengan baik di dalam lubang. Pastikan juga bahwa leher akar bibit berada pada permukaan tanah atau sedikit di atasnya. Setelah menempatkan bibit di lubang tanam, tambahkan tanah kembali ke dalam lubang secara perlahan. Pastikan tanah di sekitar akar terkompresi dengan baik untuk menghindari adanya rongga udara yang dapat menghambat pertumbuhan akar. Tapi, pastikan juga tidak terlalu padat sehingga akar tidak tercekik. Kita lanjutkan dengan pemeliharaan tanaman. Agar tanaman pepaya tumbuh dengan baik, diperlukan pemeliharaan yang baik pula. Ini termasuk pemupukan secara teratur, pengendalian gulma yang efektif, dan pemangkasan yang tepat. Pepaya membutuhkan pasokan air yang konsisten, terutama pada musim kering. Jaga agar tanah tetap lembab, tetapi tidak tergenang air. Pemangkasan membantu mempromosikan pertumbuhan yang sehat dan membuang ranting-ranting yang tidak produktif. Potong ranting-ranting yang lemah, sakit, atau saling bersilangan untuk menjaga kelancaran sirkulasi udara. Pemberian pupuk dapat dilakukan setiap 2-3 bulan atau sesuai dengan petunjuk pemakaian pada kemasan pupuk yang Anda gunakan. Kerap kali hama juga menjadi masalah. Pengendalian hama dan penyakit menjadi solusinya. Hama dan penyakit dapat merusak tanaman pepaya dengan cepat. Untuk mengurangi risiko investasi, terapkan metode pengendalian hama dan penyakit yang efektif,
seperti penggunaan insektisida organik dan pemantauan rutin terhadap gejala penyakit. Perhatikan tanda-tanda serangan hama seperti daun yang rusak, lubang-lubang pada buah, atau adanya serangga yang terlihat. Selanjutnya, praktik rotasi tanaman juga dapat membantu mengendalikan hama secara alami. Hindari menanam pepaya atau tanaman sejenis dalam satu area yang sama secara berulang-ulang. Rotasi tanaman membantu mengurangi risiko penyebaran hama yang spesifik bagi pepaya dan memungkinkan tanah mendapatkan nutrisi yang lebih seimbang. Salah satu metode yang efektif dalam pengendalian hama adalah penggunaan pengendalian hayati atau biological control. Contohnya, pengenalan lebah penghisap nektar atau kumbang predator dapat membantu mengurangi populasi kutu daun pada tanaman pepaya. Juga, perhatikan tanda-tanda penyakit seperti bercak-bercak pada daun, busuk pada buah, atau pertumbuhan yang tidak normal. Kebersihan lahan adalah faktor penting dalam pengendalian hama dan penyakit. Jaga kebersihan lahan dan pastikan tidak ada sisa-sisa tanaman yang membusuk atau terserang penyakit yang dibiarkan di lahan. Panen dan pasca panen. Pepaya biasanya membutuhkan waktu sekitar Agustus 12 bulan untuk mencapai kematangan panen. Pepaya matang biasanya memiliki kulit yang berwarna kuning atau oranye terang. Sentuh buah dengan lembut, jika kulitnya terasa lunak dan memberi sedikit tekanan, itu menunjukkan bahwa buah siap untuk dipanen. Ketika memanen pepaya, pastikan menggunakan pisau atau gunting tajam untuk memotong tangkai buah dengan hati-hati. Hindari merobek atau merusak kulit buah karena ini dapat mempengaruhi kualitas dan umur simpan buah. Setelah dipanen, bersihkan buah pepaya dengan hati-hati menggunakan air bersih untuk menghilangkan kotoran atau residu yang mungkin ada pada kulitnya. Kemudian, pastikan untuk menyimpan buah pepaya dalam kondisi yang tepat. Suhu penyimpanan yang ideal untuk pepaya adalah sekitar 13 derajat Celcius dengan kelembaban yang cukup. Untuk memperpanjang umur simpan buah pepaya, hindari suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi selama penyimpanan. Serta hindari penyimpanan bersama dengan buah-buahan lain yang menghasilkan etilena, karena etilena dapat mempercepat pematangan buah pepaya. Terima kasih telah menyaksikan video ini tentang budidaya pepaya terkini, canggih, dan sangat menguntungkan. Semoga informasi yang kami berikan dapat membantu Anda dalam menjalankan usaha budidaya pepaya Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe saluran kami agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar pertanian dan budidaya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Selamat mencoba dan semoga sukses!